selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada kegiatan yang mengangkat tema Media Penyiaran Tanpa Kekerasan, mewujudkan ekosistem penyiaran yang melindungi perempuan dan anak. Medsos hari ini itu sangat-sangat luar biasa pengaruhnya. Kalau pengaruh positif sangat baik sekali, tetapi banyak juga dampak negatif ya Bu. Nah kalau anak kita membuka situs yang tidak pada tempatnya, yang tidak sesuai dengan usianya, itu dampak pengaruhnya sangat-sangat luar biasa. Kita tahu Pak, sekarang itu konten dibuat macam-macam. Ya, ada yang benar, ada yang tidak. Bahkan efek AI itu sangat-sangat memanipulasi sekali. Orang bisa berbicara, foto bisa bernyanyi, bahkan berjoget. Lah, orang yang nggak ngerti kalau itu AI, itu menganggap itu benar. Saya berharap dengan apa yang kita lakukan hari ini, kita mendapatkan informasi yang sangat strategis untuk kita memahami dan lebih bijaksana menggunakan medsos itu. Terutama kepada ibu-ibu, tolong dilihat apa yang ditonton oleh anaknya ibu. Jangan bangga membelikan HP mahal kepada putra-putrinya ibu-ibu, tapi tidak tahu apa yang mereka tonton. Komisi Penyiaran Indonesia mengadakan literasi bekerja sama banyak dengan organisasi kemasyarakatan termasuk dengan BSS. Tujuannya satu, untuk mengingatkan seluruh stakeholder termasuk ibu-ibu sekalian agar kemudian aware, agar kemudian sama-sama kita waspada, sama-sama kita perlu untuk berhati-hati. Saya mensurvei di umur 17 sampai 25 tahun itu umur segitu bangun tidur yang dia pegang duluan handphone. Inilah yang harus perlu kita diskusikan. Saya minta nanti para narasumber mendiskus ini, menyampaikan ini. Ibu-ibu bisa bertanya, bisa berdiskusi. Kira-kira gerakan apa yang perlu dilakukan? Kami merasakan betul bagaimana sulitnya menjaga ruang siar agar lebih ramah untuk perempuan dan anak. Kegiatan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa ini kami ingin agar bisa membentuk ethical audience. Jadi dengan hadir langsung di tengah ibu-ibu sekalian, kemudian berdiskusi, berinteraksi dengan ibu-ibu, kami bisa mendapatkan insight apa yang diharapkan dari kami sebagai regulator yang bisa kami jembatani kepada Bapak Ibu di lembaga penyiaran, baik televisi ataupun radio, keresahan yang dimiliki oleh ibu-ibu sekalian. Dan memang keresahannya adalah terkait dengan digitalisasi seperti yang tadi sudah disampaikan melalui sambutan Ibu yang sangat luar biasa. Tapi karena memang pengawasan kami belum ke ranah digital, mohon izin ibu-ibu, ini yang bisa kami lakukan Pak Daeng. Ini yang bisa kami hadirkan kepada masyarakat untuk agar apapun platform yang dimiliki atau apapun platform yang dinikmati, dengan adanya ethical audience, ibu-ibu ini sudah bisa menjadi benteng untuk keluarga, untuk bisa menyampaikan kepada putra-putri mana yang layak ataupun sehat untuk ditonton kemudian disajikan. Media penyiaran itu memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Jadi ada fungsi media itu namanya influence, mempengaruhi. Walaupun misalnya hari ini definisi penyiarannya itu masih didefinisikan di undang-undang itu terkait dengan televisi dan radio, tapi kita udah nggak bisa memungkiri medianya itu udah berkembang. Anak dan remaja menjadi kelompok paling rentan terpapar. Karena apa? Mereka tuh anak-anak remaja ini golongan yang paling banyak mengakses media berbasis internet. Komisi Penyiaran Indonesia ingin gitu Bu, bahwa regulasi itu pada akhirnya harus melindungi anak dan perempuan. Ada namanya P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, yang dia mengatur dan meregulasi batasan-batasan bagi anak dan remaja kalau dia mau mengakses informasi di media televisi dan radio, dan dia bisa memberikan punishment, sanksi kalau misalnya media itu ternyata melanggar. Beda dengan media yang berbasis internet yang memang belum diatur, tapi Komisi Penyiaran Indonesia harus menjadi bagian itu, karena suka nggak suka, wong teknologinya cepat, regulasinya masih lambat.
Jadi karena diberikan kewenangan untuk pengawasan, KPI itu diberikan kewenangan untuk mengawasi televisi dan radio. Jadi definisi pengawasan itu bukan hanya memberikan sanksi, tapi juga melakukan pencegahan. Kebijakan afirmasi seringkali ada hambatan. Sekalipun regulasinya bagus, tapi di lapangan lingkungan kadang-kadang tidak mendukung. Belum juga kita bicara kalau korban-korban kekerasan seksual yang itu banyak terjadi pada kelompok perempuan gitu. Dia bisa dihakimi. Dan itu yang menjadi kewajiban kita untuk memagari agar industri penyiaran tidak boleh menghakimi atau reviktimisasi, menjadi korban yang kedua kali. Saat dia sudah menjadi korban, dia diinterogasi penyidik dan itu disiarkan, itu yang tidak boleh. Karena dia akan terbawa dalam suasana yang trauma itu. Itu artinya reviktimisasi dan bagi saya itu sebuah pelanggaran, tidak hanya pelanggaran penyiaran, tapi pelanggaran hak hidup, hak asasi. Apa yang dilakukan KPI itu sudah benar dan teman-teman industri itu sudah menyadari bahwa memang tidak boleh disebutkan namanya secara lengkap, tidak boleh ditampilkan fisiknya, bahkan orang tuanya pun juga tidak boleh diwawancara secara utuh. Itu juga harus disensor karena tujuannya untuk memberi perlindungan. 1 dari 4 anak perempuan, menurut penelitian 1 dari 4 itu menjadi korban. Itu betapa luar biasanya potensi anak-anak kita menjadi korban dari kekerasan berbasis digital. Dengan adanya peraturan dari pemerintah di Komdigi dan atau KPI, kalau di radio dan televisi insya Allah di Indonesia itu cukup baik karena ada verifikasi dari KPI.